Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Awang Fatma Karisma. Di sini kami akan eee, menjelaskan, tentang tugas praktik micro teaching dan teknologi pendidikan. Di sini kami akan menjelaskan tentang bahaya narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Adapun, di sini kami berkelompok bertiga, yaitu pertama Awang Fatwa Karisma, saya sendiri, kemudian ada Aziz Yogo Hanggoro, kemudian Paskalis Andi Meisa. Nah, apa sih itu narkoba? Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan. Jadi narkoba ada golongan-golongannya juga. Nah, diperkirakan, sekitar 4 juta penduduk, di Indonesia telah menjadi korban di Indonesia. Nah, ini, bisa dilihat gambar, contoh orang menggunakan narkoba, efeknya ada yang menjadi, sakau, ya kan, gelek gitu bahasanya. Kemudian ada yang dihisap, intinya, narkoba itu ya nantilah kita bahas ya kan. Nah, pembagian narkoba itu, ternyata ada dibedakan ya kan. Yang pertama, berdasarkan, aso alaminya atau yang tanpa adanya, proses fermentasi, isolasi, atau proses produksi lainnya. Contohnya itu ganja, opium, kemudian daun koka, dan lainnya. Kemudian ada semi sintetis, melalui proses ekstraksi dan isolasi, contohnya itu ada morfin, kemudian heroin, dan kodein. Kemudian, ada juga yang, sintetis, ya kan, diproduksi secara sintetis, contohnya amfetamin, kemudian pentidin, kemudian dexamfetamin. Kemudian, berdasarkan efek yang ditimbulkan, ada depresan atau downer, berfungsi mengurangi aktivitas, membuat pengguna menjadi tidur atau tidak sadar diri. Kemudian ada stimilon atau upper, berfungsi merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan, segar, jadi efeknya itu menjadi segar dan bersemangat secara berlebihan, lebih aktif gitu orangnya. Kemudian halusinogen, menimbulkan efek halusinasi dan, dapat merubah perasaan dan pikiran. Efeknya itu bisa menjadi halu lah, penggunanya itu bisa lebih, berhayal. Nah, kemudian, narkotika ternyata ada golongannya juga. Nah, di sini ada dibagi menjadi 3 golongan. Ada golongan pertama itu, narkotika jenisnya yang tidak digunakan untuk pengobatan. Contohnya ada heroin atau putau, kemudian kokain, ganja, opium mentah, opium masak, dan lain-lain. Nah, untuk, sanksi penyalahgunaan narkotika untuk golongan yang pertama ini bisa terkena sanksi pidana, maksimal 4 tahun. Kemudian ada narkotika golongan 2, digunakan untuk pengobatan namun, ini untuk pengobatan yang alternatif terakhir gitu. Dan, pengobatan ini berisiko dapat menyebabkan, efek ketergantungan. Nah, contoh untuk narkotika golongan kedua ini ada morfin, kemudian ada petidin. Untuk sanksi pidana, untuk penyalahgunaan narkotika, golongan kedua ini, bisa, terkena sanksi maksimal 2 tahun. Kemudian ada narkotika golongan 3. Narkotika ini digunakan untuk pengobatan, namun ada efek ketergantungan. Contohnya ada kodein, etil morfin, dan lain. Nah, sanksi, pidananya itu maksimal, 1 tahun. Kebanyakan, orang orang awam atau orang yang penyalahgunaan narkotika itu alasannya banyak. Karena yang pertama bisa,
rasa ingin tahu, ya kan, kemudian, depresi, merasa dirinya tidak dibutuhkan, kemudian dia mentalnya drop down, ingin coba, kemudian, pengendalian diri bisa jadi efek salah satu faktor yang dapat penyalahgunaan narkotika, iman juga bisa, intinya, eee, orang yang penyalahgunaan ini, bisa dikatakan orang yang psikisnya agak terganggu lah, seperti itu. Kemudian selain itu, bahayanya, penggunaan narkoba atau narkotika ini, banyak efek sampingnya, mulai dari, penyakit organ yang kurang bekerja maksimal, seperti bisa jadi kena gangguan paru-paru, bisa kena ke otak, bisa ke jantung, ginjal, hati, ya kan. Bisa juga, terkena penyakit menular seperti HIV atau AIDS, ya kan, karena penggunaan jarum suntik yang berganti-ganti. Kemudian juga kalau bisa dalam keadaan sedang berkendara, efek sampingnya penggunaan narkoba ini juga bahaya, bisa bisa jadi, terjadi kecelakaan lalu lintas, ya kan, karena, eee, pandangannya kabur atau enggak lagi halusinasi, seperti itu kan. Jadi, narkotika bahayalah. Juga, larangannya tidak hanya untuk di, undang-undang ataupun peraturan daerah, di agama juga, eee, dilarang, ya kan, seperti itu. Kemudian, selanjutnya kita masuk ke golongan psikotropika, ya kan. Berapa golongan sih psikotropika kita lihat di sini? Ah, iya, ternyata sama, ada, 4. Oh iya, ternyata ada 4. Untuk golongan yang pertama, ketergantungan sangat kuat, tidak digunakan untuk obat. Ya, contohnya lisergik, dietilamida, kemudian psilosibin, kemudian dan meskalin dan lain-lain. Kemudian untuk golongan kedua, maksud psikotropika golongan 2 itu ketergantungan kuat, kemudian digunakan untuk pengobatan, contoh amfetamin dan metafetamin. Kemudian untuk golongan 3 ketergantungan sedang. Contoh untuk, psikotropika ini, phenylnitrazepam. Kemudian yang golongan terakhir atau golongan 4 ketergantungannya itu ringan, ya kan. Contohnya diazepam, kemudian fenobarbital, dan ada nitrazepam. Nah, bahayanya seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, itu bisa merusak organ-organ seperti otak, paru, jantung, HIV. Nah kan, dari psikososial juga bisa meningkatkan, ada niatan untuk melakukan kriminalitas, kecelakaan lalu lintas, kriminalitas, ya kan. Kemudian juga kejahatan seksual, tindak kekerasan, keuangan, disharmoni keluarga, intinya banyaklah efek, dampak buruk dari penggunaan narkoba ini lah. Bisa, keluarganya tuh bisa, ya kurang harmoni lah bisa dikatakan itu, kekurangan keuangan juga, masalah keuangan, bisa kemungkinan, terjadi tindakan kekerasan itu lebih tinggi. Nah, untuk ciri-ciri penggunaan narkoba, eee, untuk, ciri-ciri psikologi bisa jadi, prestasi belajar menurun, kemudian pola tidur berubah, tidak betah di rumah, tidak masuk sekolah, mengunci diri. Nah, untuk orang-orang introvert nih, ya kan, hati-hati, siapa tahu salah satu dari kalian enggak, canda. Nah, untuk selanjutnya suka menyendiri, ya kan, hampir sama kayak mengunci diri, kemudian emosi itu labil, mudah tersinggung, tidak bayar uang sekolah, ya kan, uangnya bisa jadi eee, dibayarkan untuk membeli narkoba, ya kan, cadel atau gagap. Gagapnya ini bukan dari bawaan ya, tapi lebih ke efek samping dari penggunaan narkoba. Kemudian, sempoyongan, jadi dia tuh kayak letoy gitulah. Nah, mengapa narkoba perlu dihindari, ya kan? Karena dapat merugikan bagi si pemakai dan orang lain.
Yang pertama tuh terhadap pribadi dan individu, ya kan. Efeknya tuh bisa dikucilkan, susah mencari pekerjaan, ya kan, karena penggunaan narkoba ini, kalau udah orang pemakai candu sekali itu susah buat untuk berhenti, ya kan. Kemudian, untuk terhadap keluarga, ya kan, kurang komunikasi jadinya, jadi tidak ada semacam ikatan lah, ya kan. Kemudian untuk terhadap masyarakat, masa dikucilkan, susah untuk bergaul, untuk kembali lagi ke, lingkungan masyarakat yang normal. Untuk bangsa dan negara ya kan, jadinya ini sangat, tidak merugikan hanya untuk keluarga, diri sendiri, dan ini juga dapat merugikan negara ya kan, dia sakit jadi harus direhabilitasi. Penggunaan uang itu tentunya tidak mungkin kan, dibiarkan begitu saja. Anggaran pemerintah keluar lagi ya kan untuk lapas, untuk, biaya makan kalau kalau pemakai dan pengedar dia, di penjara ya kan, dapat merugikan tentunya negara, dan bangsa juga, dicap kalaupun, penggunaan narkoba itu di negara tersebut, terlalu banyak ya kan. Untuk apa narkoba dipakai? Nah, narkoba ini sebenarnya dipakai itu untuk kepentingan medis, ya kan, misalnya operasi. Narkoba ini biasanya dipakai untuk obat bius. Nah, kemudian untuk kepentingan ilmu pengetahuan seperti laboratorium. Jadi sebenarnya, narkoba itu ada plus, segi positif dan negatifnya. Cuman lebih kebanyakan di segi negatif karena banyaknya penyalahgunaan narkoba. Nah, say no to drug ya kan, pengobatan narkoba. Bagaimana sih agar kita dapat, menghindari atau, eee, mengatakan tidaklah kepada narkoba ya kan? Ataupun bagaimana caranya kita, agar sehat. Yang pertama untuk, kembali lagi ke normal ya kan, bisa dilakukan pengobatan narkoba. Di sini ada terapi adiksi atau dektosikasi, kemudian ada terapi infeksi atau medis, kemudian ada rehabilitasi, pelatihan mandiri. Kebanyakan untuk pecandu itu lebih banyak ke terapi dan rehabilitasi serta pelatihan mandiri, ya kan. Kemudian untuk, pencegahan, narkoba, yang pertama itu perkuat iman, ya kan. Pilih lingkungan dengan pergaulan yang sehat, tidak menutup kemungkinan walaupun kita pergaul di tempat yang negatif, asalkan, eee, kalaupun kita dapat, mengendalikan diri kita dengan hal yang positif tuh bisa saja gitu, tidak salah. Yang penting tapi alangkah baiknya memilih pergaulan yang lebih sehat atau dari segi yang positif. Kemudian komunikasi yang baik, maksudnya agar tidak terjadi miskomunikasi ataupun sering berinteraksi dengan orang itu kan dapat, salah satu pencegahan lah terhadap pemakaian narkoba. Kemudian hindari pintu masuk narkoba ataupun rokok. Rokok biasanya kan lebih ke pergaulan kan, pergaulan yang negatif walaupun tidak semuanya pergaulan negatif menurut saya, berdampak buruk. Bisa jadi untuk orang tersebut mencari jati diri ataupun pengalaman hidup, ya. Selama, diri yang orang itu, mengambil segi positifnya. Sekian dari kami, mungkin penjelasannya itu saja. Mohon maaf apabila, banyak kekurangan di sini. Eee, Kami bertiga, eee, terima kasih atas perhatiannya. Kami bertiga undur pamit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.